TV. Saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Rahma Piliang. Indonesia mengajak pemerintah Tiongkok membantu mengupayakan kemerdekaan Palestina. Hal ini diungkap Ketua DPR Puan Maharani usai bertemu dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang di Gedung DPR Jakarta. Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan Indonesia juga meminta dukungan Tiongkok untuk membuka blokade kemanusiaan agar warga Palestina bisa menerima bantuan. Selain kerjasama bilateral, Puan menegaskan pertemuannya dengan Perdana Menteri Tiongkok itu untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Dalam pertemuan tadi, kami membahas berbagai isu terkait kerjasama bilateral kedua negara seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tentu saja termasuk kerjasama antar parlemen. Dan kami juga membahas situasi politik dan ekonomi global dan regional. Termasuk juga kami membahas terkait dengan bagaimana membuka blokade kemanusiaan yang ada di Gaza, meminta dukungan kepada RRT dan bagaimana agar perang yang ada di wilayah Gaza bisa segera berakhir dengan adanya two-state solution. Minggu pagi, Presiden Prabowo menerima kunjungan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang. Pemerintah dan kelompok pengusaha Tiongkok nyatakan siap menjajaki kerjasama strategis dalam program makan bergizi gratis. Kerjasama Indonesia dengan Tiongkok semakin dipererat lewat dukungan para pengusaha. Bahkan, kelompok pengusaha Tiongkok siap menjajaki kerjasama strategis, terutama dalam mendukung program pemerintahan Prabowo seperti program makan bergizi gratis. Penerapan teknologi canggih dari Tiongkok diharapkan bisa meningkatkan kemampuan di dalam negeri memenuhi gizi masyarakat. Private sector maupun government Tiongkok sangat berkeinginan untuk membantu program makan bergizi gratis terkait bagaimana food security atau ketahanan pangan itu bisa diciptakan di Indonesia dengan menerapkan teknologi tercanggih, bagaimana Indonesia mampu menghasilkan protein hewan maupun protein ikan untuk bisa memberikan kepastian bahwa masyarakat Indonesia tidak lagi kekurangan gizi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah Indonesia dan Tiongkok akan bekerja sama membentuk Two Countries Twin Park. Di Indonesia, salah satu lokasi kerjasama ini berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Rencananya, kota Batang akan didorong untuk menjadi kota Shenzhen-nya Indonesia. Proyek ini ditargetkan bisa menyerap 100.000 tenaga kerja. Estimasi membuka lapangan kerja itu ada dibicarain juga kira-kira berapa? Ya, itu dalam teknis MOU kita sudah bahas juga berapa kira-kira yang bisa dipekerjakan di Batang. Ya, harapannya tentu lebih dari 100.000 orang bisa dipekerjakan di sana. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang bersama delegasi pengusaha di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu pagi. Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang disambut dengan upacara kenegaraan. Perdana Menteri Li bersama delegasi tiba dengan diiringi lagu kebangsaan kedua negara dan tembakan 19 kali meriam. Menurut Presiden Prabowo, pertemuan ini membuka peluang penguatan kerjasama strategis antara kedua negara. Pertemuan bilateral ini turut menandai 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok, di mana kerjasama keduanya dipercaya membawa dampak bagi kawasan Asia Tenggara. Menandai 75 tahun hubungan diplomatik. Dua negara kita masing-masing memiliki sejarah yang panjang dan
Sekarang ini kita telah menjadi mitra yang memiliki hubungan strategik yang komprehensif. Kami memandang hubungan ini akan membawa kebaikan tidak hanya kepada kedua negara kita, tapi kepada seluruh kawasan Asia dan bahkan mungkin juga dunia. Perdana Menteri Li Qiang menyampaikan salam dari Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk Presiden Prabowo. Kunjungan PM Tiongkok juga untuk memperdalam pembahasan kerjasama yang dapat membawa hubungan kedua negara semakin kuat. 昨天晚上和今天上午，我与总统先生进行了深入的交流，就深化两国全方位的战略合作达成了不少重要的共识。中国和印尼的心贴得更近，手拉得更紧，这也是基于我们双方相互信任和倚重做出的战略决策。 Kunjungan resmi Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang ditutup dengan jamuan makan siang di Istana Negara. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.